Crash yang dialami Marc Marquez di balapan utama GP Spanyol 2026 kembali memicu pertanyaan besar fans MotoGP. Marc dikenal memiliki kualitas alien dalam mengendalikan motor hingga limit, kini kemampuan itu dipertanyakan. Terutama setelah gagal melanjutkan balap di awal lap. Padahal sehari sebelumnya Marc tampil luar biasa dengan memenangkan sprint race. Dia bahkan sempat melakukan comeback spektakuler setelah insiden di lintasan basah. Namun, di balapan utama ceritanya berbeda. Kesalahan di awal lomba membuatnya terjatuh dan kehilangan peluang meraih poin penting. Situasi ini memunculkan spekulasi. Apakah Marc Marquez mulai kehilangan insting ajaibnya? Atau ini hanya bagian dari risiko gaya balap agresif yang selama ini menjadi ciri khasnya? Setelah kecelakaan itu, Marc Marquez menyampaikan jika itu murni kesalahannya. Marc membuka gas lebih awal pada saat keluar tikungan sebelum dirinya terjatuh. Ya, saya baik-baik saja. Balapan saya berakhir lebih cepat, tetapi saya menikmati balapan di Spanyol dari Kamis hingga hari ini. Sayangnya, balapan kami berakhir lebih awal, tetapi tidak ada yang perlu dikomentari. Karena itu hanya sebuah kesalahan pada umumnya, kata Marc Marquez. Sebagian pihak menilai performa Marc Marquez masih sangat kompetitif, terbukti dari kecepatannya di saat sprint race. Namun, konsistensi menjadi tanda tanya besar, terutama dalam kondisi balapan penuh yang menuntut kontrol lebih stabil. Dengan musim yang masih panjang, semua mata kini tertuju pada bagaimana Marc Marquez akan bangkit di seri berikutnya. Apakah ini awal penurunan atau justru tanda bahwa sang juara sedang bersiap untuk comeback yang lebih besar? Musim ini Marc Marquez mengalami penurunan performa. Usai cedera di Mandalika, capaian impresif di awal musim 2025 tak terulang. Dari 4 seri musim ini, Marc Marquez bahkan 2 kali tak finish, termasuk crash di Jerez, Spanyol kemarin. Marc juga belum sekalipun menang di balapan panjang musim ini. Performa yang tak kunjung balik lantaran cedera, banyak yang meragukan Marc Marquez. Suara sumbang bergemuruh jika ini bukan eranya lagi. Namun ibunda tercinta, Roser Alenta, membela sang anak. Alenta dengan lantang menyebut jika sang anak belum habis. Dengar ya, Marc Marquez itu belum habis, dia masih bisa bersaing, katanya dinukil dari Detik Sport. Meski anaknya tertinggal 44 poin dari pemuncak klasemen Marco Bezzecchi, ibundanya tak ragu kepada Marquez jika ia akan segera ke top perform. Ini masih panjang, masih ada 18 seri tersisa. Orang-orang mengarang cerita, tapi dia melakukan apa yang harus dia lakukan. Bagaimana menurut Anda? Memangnya rival-rival tidak akan membuat kesalahan? Lanjut Alenta. Marc Marquez sejatinya masih mampu membawakan Ducati kemenangan. Bahkan dari 4 seri, Marc sudah mengoleksi 2 kemenangan di balapan pendek, Brasil dan Spanyol. Dengan capaian itu, Marc Marquez juga menjadi satu-satunya rider Ducati yang berhasil meraih kemenangan di balapan sprint musim ini. Secara hitung-hitungan, Marc juga masih berada dalam perebutan gelar. The Baby Alien mengumpulkan 57 poin, sedangkan Bezzecchi mengumpulkan 101 poin sebagai poin terbanyak. 18 seri tersisa dengan selisih 44 poin dari Bezzecchi. Secara matematis itu masih bisa dikejar. Marc Marquez hanya harus lebih fokus di balapan panjang, dan ia tentu tidak sabar ingin membungkam hatersnya di Le Mans, Prancis yang akan berlangsung 8-10 Mei mendatang. Siapa menduga pertarungan kejuaraan saat ini dimainkan oleh 2 rider Aprilia? Mereka adalah Marco Bezzecchi dan Jorge Martin. Mereka berdua kini berada di puncak klasemen sementara MotoGP 2026.
Bezzecchi posisi pertama dengan 101 poin, sementara Martin berada di posisi kedua dengan 90 poin. Selisih 11 poin saja, dan kesalahan kecil bisa membuat segalanya berubah. Bezzecchi memang masih memimpin klasemen, namun posisinya belum aman. Ia terancam oleh Martinator yang terus menempel ketat. Bezzecchi sudah mengoleksi 3 kemenangan musim ini, GP Thailand, Brasil, dan GP Amerika. Sementara Martin sudah mengemas kemenangan di sprint race Amerika. Bezzecchi lebih banyak menang, namun ia juga sering terjatuh di balapan pendek. Di Thailand, di Amerika, dan di Jerez contohnya. Anak buah Valentino Rossi itu terkadang tampil kurang baik. Sementara Martin lebih konsisten. Mungkin ini karena mental juara dunia dalam dirinya sudah terbentuk. Ia minim melakukan kesalahan di balapan. Di Jerez, ia bernasib sial lantaran Aprilia RSGP-nya mengalami problem. Faktanya, sekarang mereka bukan lagi sekadar rekan setim. Mereka adalah rival utama dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026. Akankah Bezzecchi mampu mempertahankan posisinya di puncak klasemen? Atau justru Martinlah yang akan mengambil alih dan membuka jalan menuju gelar juara dunia? Atau kejutan justru akan datang dari Marc Marquez, Gia, atau Pedro Acosta? Pembalap kebanggaan Indonesia, Peda Ega Pratama lagi-lagi tak berhenti mencatatkan prestasi. Kali ini ia membukukan dirinya sebagai pembalap tercepat karena mencetak rekor top speed di sirkuit Jerez. Peda menorehkan kecepatan hingga 222,2 km per jam saat race Moto3 Spanyol dengan motor Hondanya. Itu berarti ia mengalahkan semua motor KTM yang ada di grid. Honda yang digunakan Peda sebenarnya sama dengan yang digunakan rekan setimnya Jin Metani. Namun rider Jepang itu belum menunjukkan tren positif. Terbukti joki menjadi penentu. Penampilan yang apik dan gemilang serta meraih 1 podium membuat nama Peda Ega Pratama dikaitkan tim besar Moto3. Yang paling santer adalah CF Moto Aspar Team. Rumor ini dibocorkan oleh Satar dan Matteo selaku host MSGP. Apalagi posisi Maximo Quiles akan ia tinggalkan di akhir musim ini, lantaran ia juga akan naik ke kelas Moto2 bersama tim yang sama. Namun Honda tentu harus bekerja keras agar Peda tidak beralih haluan. Tapi jika Aspar Team sampai benar-benar mendapatkan tanda tangan Peda, artinya itu juga hal yang positif bagi karir Peda Ega Pratama. Lantaran Aspar Team adalah tim yang besar di Moto3. Mereka sudah beberapa kali menelurkan pembalap-pembalap hebat. Peda Pratama tampil menggila di Moto3 Jerez 2026. Peda start dari posisi 17 merangsek naik hingga finish posisi ke-6. Satu kata, luar biasa. Saat lampu hijau dinyalakan, Peda sudah berada di posisi ke-14. Dari sana ia mulai menguliti satu persatu rider yang ada di depannya. Demantis menggeber Honda hingga limit. Tanpa ragu ia melawan rider-rider kilat KTM seperti Valentin Perone. Ia juga mempecundangi juara dunia Red Bull Rookies Cup 2025 Brian Uriarte. Meski tampil di publik Spanyol, Peda sama sekali tak gentar. Ia tetap full gas. Sampai akhirnya ia mengejar Alvaro Carpe di posisi kelima. Peda berhasil menyalipnya. Namun, Carpe tidak mau menyerah begitu saja. Ia kembali menyalip Peda di last corner. Peda finish posisi ke-6. Ia mempecundangi 11 pembalap yang ada di depannya. Padahal, Peda tahun ini masih berstatus rookie. Hasil ini juga membuatnya kokoh di puncak klasemen sementara Rookie of the Year dengan 37 poin.
Di klasemen keseluruhan ia berada di peringkat 6 naik 1 strip. Aksinya ini membuat namanya dan nama Indonesia disebut-sebut oleh komentator MotoGP. Atensi naik hingga akun X MotoGP memposting kehebatan Peda. Comeback yang luar biasa dari Peda Ega Pratama, posisi 17 ke posisi 6, tulis akun X MotoGP. Aksi brutal Peda ini bukan kebetulan. Ini adalah bakat yang lahir dari sirkuit Pasar Sapi di Gunung Kidul, Yogyakarta. Meski tampil begitu epik, Peda juga menyoroti hal yang harus ia perbaiki. Sehari sebelum balapan, ia mengungkapkan jika dirinya harus memperbaiki catatan waktu saat sesi praktis. Di sesi itu semua krusial karena memperebutkan apakah lolos ke sesi kualifikasi atau harus ke Q1 terlebih dahulu. Hal ini berkaitan dengan posisi start. Posisi start memang sangat penting. Peda melakukan hal besar saat start terpuruk di posisi 17. Apalagi jika ia start dari barisan depan. Podium bukan tidak mungkin diraih Peda. Saat sesi kualifikasi saya membuat kesalahan. Saya sedikit out dan saya mencoba kembali. Saya tahu saya dalam keadaan hot lap, tetapi saya melakukan kesalahan. Saya slide dan akhirnya terjatuh, kata Peda dikutip dari Sportivi Now. Peda memang kesulitan di awal. Di hari Jumat, ia gagal lolos ke Q2. Ia menempati posisi 16. Dan di keesokan harinya, ia berhasil masuk ke Q2. Namun nyatanya Peda membuat kesalahan di Q2. Tapi yang terpenting Peda menyadari kesalahannya dan mau memperbaikinya. Menyadari dirinya mampu berbuat banyak, Peda sudah tak sabar untuk kembali membalap. Seri kelima akan berlangsung di Le Mans, Prancis. Peda sudah tak sabar untuk full gas kembali.